Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ayo semangat mengaji, mengaji tenangkan hati. Siapa rajin mengaji, terbuka pintu rezeki. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ayo rajin mengaji, mengaji obat hati. Siapa rajin mengaji, insyaallah berangkat haji. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ayo mulai mengaji, mengaji obat hati. Siapa rajin mengaji, duitnya nambah lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ayo semangat mengaji, mengaji tenangkan hati. Bapak-bapak rajin mengaji, istrinya nambah lagi. Tar jadi protes sama ibu-ibu nih. Nambah lagi solehahnya, nambah lagi cantiknya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sanam membawa tangga, yang jawab salam saya doain masuk surga. Ya, sebab masih ada yang bengong aja begini. Iya, saya ulangi salam biar mudah-mudahan berkah hidupnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yantaghdu fa ta'allama ayatan min kitabillah khairum min ibadatis sanah. Siapa yang mencari, mempelajari, menuntut ilmu di pagi ataupun sore hari tentang ayat Allah, maka seperti ibadah, bahkan lebih baik dari ibadah 1 tahun. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bu, Teh, AA, Ajan Isya ya, kita break sebentar. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita tidak tergolong termasuk orang yang melalaikan sholat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim.
wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alaihi salatan. Yang terhormat para hadirin jamaah sekalian, yang nyender, yang selonjoran, yang lagi masih pusing palanya, terkhusus buat para pimpinan BRI unit proklamasi, Kakanda manajer kita Bapak Inyoman Triadi. Sehat Bapak, mudah-mudahan terus Allah berikan keberkahan baik pekerjaannya ataupun keluarganya. Yang terhormat Bapak supervisor kita Bapak Yuda, yang mungkin sedikit berbeda pakai kacamatanya di kepala. Kita doakan dimanapun beliau berjuang, Allah berikan keberkahan dan disukseskan apa yang beliau perjuangkan. Yang terhormat para guru, para ustadz yang tadi sudah memberikan penyegaran hati buat kita semua dengan membacakan zikir-zikir, termasuk zikir maulid. Mudah-mudahan maulid yang kita bacakan menjadi saksi kelak nanti di yaumul qiyamah, Nabi datang menghampiri kita dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Bapak Fani, kemudian Bapak guru kita Bapak Ustadz Mujahid, dan Bapak guru-guru yang lainnya. Tak lupa pula ini AA yang ganteng-ganteng, walaupun belum mandi ganteng ya, teteh-teteh yang cantik-cantik ya, tetap wangi dan segar. Ngapa senyum-senyum aja ini? Kadang-kadang anak muda sedikit beda kalau masuk ke bank ya, senang lihat tellernya yang cantik-cantik. Ditanya sama teller, mau nabung apa? Nabung cinta di hatinya. Yang mudah-mudahan semua kita hadir di sini dicatat menjadi amal soleh yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur dengan begitu banyaknya anugerah nikmat yang sampai detik ini tidak mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari mulai bangun tidur sampai nanti malam tidur, kalau kita urai satu persatu, maka satu buku pun tidak akan cukup untuk mencatat kenikmatan Allah. Maka dari itu, jalan yang terbaik adalah kita bersyukur, berterima kasih. Tidak hanya cukup mengucap alhamdulillah, tapi menyatakan dalam hati semuanya adalah dari Allah. Semuanya dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan, Allah tambah dan tambah lagi nikmat-nikmat tersebut. Yang sehat makin sehat, yang sakit bukan makin sakit ya, jadi sembuh. Yang sudah mulai turun semangatnya jadi naik lagi semangatnya. Yang mungkin sudah mulai letih hatinya, Allah kuatkan lagi hatinya. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal ada satu hadis, ini kalau boleh saya analogikan, Bapak Inyoman, Bapak Yuda,
setiap orang kalau kerja itu absen. Tiap pagi absen nggak di sini? Pakai timer apa-apaan? Pakai finger ya. Masih zaman dulu aja timer. Iya. Dulu saya pernah kerja di pabrik, Pak. Izin mohon maaf. Saya pernah kerja di pabrik Simpangan Depok. Itu ada namanya Arista. Itu kerjaannya narikin sarung tangan di cetakan. Ya. Pagi sore itu ngasih timer pakai kartu, letak itu kerjaannya. Ya. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang amat berharga, bahwa pekerjaan yang saya lakukan itu untuk meraih materi atau uang, sungguh pengorbanannya amat besar. Sedikit saya coret dulu. Kalau saya merasa lelah di perusahaan saya kerja, ternyata Pak, di belakang saya ada antrian orang yang pengen kerja. Saat itu saya pengen berhenti karena lelahnya pekerjaan tersebut. Tapi saya pikir-pikir ternyata di belakang banyak yang pengen ngelamar, pengen jadi punya pekerjaan. Maka kita bersyukur kalau hari ini ada lelah-lelah, itu mah biasa. Apa sih yang nggak lelah di dunia ini? Mencintai ada lelahnya. Hati-hati teteh-teteh ya. Kalau ada laki-laki yang suka mengumbar rasa cinta dan sayang rindunya, hati-hati. Ya, bisa saja itu cuma ada di lisan, tapi tidak mampu untuk dibuktikan. Halo? Halo? Jadi kita kembali bahwa di dunia ini nggak ada yang nggak lelah, semuanya ada lelahnya. Makan kebanyakan lelah, bahkan tidur kebanyakan. Ada anak muda puasa Ramadan, habis sahur dia sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur, bangun-bangun jam 5 sore. Sakti juga ini orang. Latihan mati kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita di sebuah tempat, baik itu bekerja ataupun hal lainnya, ada rasa lelah, itu hal yang umum semua orang merasakan. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan mencari solusi. Insya Allah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi nikmat ya begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita ya, yang terkadang nikmat-nikmat itu disyukuri dengan standar yang cukup tinggi. Ada orang baru bersyukur ketika punya mobil yang mewah, baru dia bilang alhamdulillah saya punya mobil mewah. Standar syukurnya terlalu tinggi. Ada orang baru bersyukur berterima kasih kepada Allah punya rumah yang besar, tanahnya yang agak luas, apa dia bilang alhamdulillah saya udah dikasih rumah. Terlalu tinggi standarisasi ketika bersyukur. Padahal satu nikmat saja kalau kita syukuri itu bisa semua hal didapatkan. Apa? Yang pertama nikmat sehat. Abang-abang teteh semua di sini kalau nggak sehat kira-kira nyampe nggak? Nggak. Semua yang ada di sini karena Allah kasih nikmat sehat. Alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat yang lainnya begitu besar. Dan mudah-mudahan setiap nikmat itu menjadi jalan semangat untuk bekerja, semangat untuk melanjutkan kehidupan. Amin ya rabbal. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak nanti mendapatkan syafaat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaru ma'alai salatan. Kalau tadi timer absen tiap hari, kata Nabi, siapa nanti di yaumul qiyamah yang paling jelas tandanya
adalah mereka yang banyak bersolawat. Mudah-mudahan solawat kita ya tercatat menjadi absen di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Momentum hari ini peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah dan santunan anak yatim. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya, surah At-Taubah ayat 63 mah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang tercatat dalam sisi Allah dan 4 bulan yang tercatat menjadi bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, bulan yang terjaga dari segala keburukan. Yang 3 terangkai, 1 misah. Yang 3 terangkai, 1 terpisah. Yang pertama 3 terangkai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah Rajab. Ini kita masih berada di bulan Muharram. Di mana bulan Muharram ini dicatat hampir 124.000 keseluruhan Nabi dan Rasul terkait dalam peristiwa di bulan Muharram. Ya, nggak usah banyak-banyak pakai 124.000 Nabi. Kalau saya kelarin ceritanya bisa sampai jam berapa? Ya, paling enggak 30 dah. Satu, kita punya Abul Bashar, Nabi Adam. Teh, ada orangnya. Nabi Adam dan Siti Hawa kurang apa di surga? Halo? Nabi Adam dan Siti Hawa kurang apa di surga? Semuanya ada. Lalu kekhilafan terjadi dengan bujukan dan rayuan, akhirnya melakukan sebuah kekhilafan, makan buah khuldi. Akhirnya singkat cerita Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. 40 tahun bertaubat kepada Allah baru diterima taubatnya. Subhanallah. 40 tahun kira-kira sebentar apa lama itu? Kita nungguin gajian aja nih 4 hari lagi udah lama banget misalkan. Ini 40 tahun menunggu diterima taubatnya, bersujud udah gitu dipisahkan dengan pujaan hatinya Siti Hawa dipisahkan. Allahu Akbar, pujaan hatinya. Orang kalau udah kena cinta terus rindu, aduh. Ya. Banyak lagu, banyak syair, banyak pencipta lagu membuat isi tentang rindu. Mau makan teringat padamu, mau minum ingat padamu. Iya, sampai banyak lagu yang isinya cuma satu, rindu. 40 tahun, Pak. Ini LDR seminggu aja udah beringsatan. Ya, rasa rindu yang tak tertahan. Ya. 40 tahun taubat Nabi Adam dan Siti Hawa baru diterima. Subhanallah. Perjuangan yang amat melelahkan, butuh kesabaran. Satu, kita kasih garis bawah, ambil sabar. Sabar. Yang kedua, nggak usah banyak-banyak dah. Ini kayaknya disuruh 10 menit lagi. Nabi Nuh. Kenal Nabi Nuh teh? Bu, kenal Nabi Nuh? Kagak. Sama. Nah, di mana kita? Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Di sini ada yang 800 tahun, mungkin rada kurang. Ya. Bang, berapa bang umurnya? Berapa Ustaz?
71. 800 tahun usia yang amat panjang dipakai hanya untuk berdakwah kepada Allah. 800 tahun dipakai untuk dakwah. 800 tahun yang dengerin, yang pengikutnya Nabi Nuh cuma 80 orang. 800 bagi 80 berapa? Saat berarti 10 tahun 1 orang. Bank mana yang tahan 10 tahun buka nasabahnya 1? Bengkel mana yang tahan buka bengkel 10 tahun yang nyervis 1? Sekolah mana yang tahan 10 tahun buka sekolah siswanya 1? Ini luar biasa. Tingkat kesabaran yang begitu luar biasa. Emang apa sih sampai begitunya? Umat saat itu ketika Nabi Nuh berdakwah, Nabi ngomong disumbat, ditutup telinganya dengan jarinya. Jadi umat itu brengsek bener emang. 800 tahun ngurusin umat cuma dapat 80. Kita punya uyut 100 tahun bisa menyaksikan berapa generasi kira-kira? 80 tahun biasanya 4 generasi, anak, cucu, cicit. Kalau 100 tahun berarti 5 generasi dia saksikan. Lah kalau 800 tahun berapa puluh generasi disaksikan oleh Nabi Nuh? Begitu lagi, brengsek lagi, brengsek lagi, brengsek lagi, lahir brengsek lagi. Ya, kalau ayam brengsek kita potong. Ya. Ini brengsek banget, ngeledek Nabi. Ya, singkat cerita, selesai. Kata Nabi Nuh, ya Rabb, ini umat sepertinya sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Lalu bagaimana? Terserah engkau ya Rabb. Ya udah, kita transfer aja dah air. Ya, ditransfer air. Jangan banyak-banyak, ya 3/4 bumi aja. Banyak itu mah. Anaknya Pak, istrinya Nabi Nuh Pak, apa katanya? Nak, kesini nak, bareng ayah di kapal, bareng papa nak di kapal. Kata anaknya si Kanan, enggak, saya di sini aja. Mana ada banjir di sini? Enggak ada. Ntar dikirim, ditransfer. Ya, enggak ada. Entah kalau ada banjir gimana? Saya naik ke bukit, ayah. Ke bukitnya tenggelam. Saya naik yang paling gunung paling tinggi, masih tenggelam, di pohon tenggelam. Bencana yang amat besar. Dan ternyata perjuangan Nabi Nuh begitu luar biasa. Garis bawah lagi, sabar. Bahkan dalam satu kisahnya, ketika Nabi Allah Nuh bertanya kepada Allah, ya Rabb, kau perintahkan aku buat perahu, buat kapal, buat bahtera. Pakai apa, Rabb? Pakai apa ya Tuhan? Pakai kayu. Kayunya dari mana ya Tuhan? Ya Allah, kayunya nanem. Bikin kapal dari kayu, kayunya nggak ada, suruh nanam. Pohon jati paling tidak untuk bisa dibuat furnitur, bisa dibuat barang yang lainnya itu bisa mencapai 20-30 tahun. Nungguin lagi. Sabar. Apa selesai? Tidak. Diuji lagi kesabaran Nabi Nuh. Kapal udah jadi, Pak. Udah makan belum? Pak, udah makan belum? Belum saya nggak jadi ceritain nih. Ya. Kapal udah jadi, ini orang-orang brengsek lagi ngeledek Nabi Nuh. Apa katanya? Nuh kapalnya udah jadi. Terus apa?
Ayo kita berangkat. Ngapain? Kita nongkrong di sono. Ya, nongkrong ngapain? Terserah lu. Nongkrong di kapal Nabi Nuh, buang kotoran. Satu kampung buang kotoran. Di sini penuh, di sono digeladak penuh. Sampai ada satu tinggal peserta, Pak. Saking pengennya dia lagi lumpuh, diangkat, dipapah, berangkat juga naik kapal Nabi Nuh. Cuma mau ngapain? Nyetor. Kebangetan. Ini saking brengseknya umat saat itu. Dia cari depan penuh, samping penuh, di sebelah belakang penuh, ada pojokan satu. Masih ada space. Ya, dia mendekati, pas saat dekat terpleset, Pak. Terpleset, dia jatuh, jeledag. Jeledag, jatuh celentang. Ini stroke, Pak, awalnya. Ketika bangun dia bangkit, ternyata sehat. Ternyata sehat. Nabi Nuh ngadu awalnya, ya Rob, bagaimana ini, benar-benar kotoran semua. Kata Allah, tenang, ya, yang mereka lakukan akan kembali kepada diri masing. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan kembali kebaikan tersebut. Begitupun keburukan, kerugian akan kembali. Singkat cerita, ini orang jatuh, bangkit, ternyata sehat. Pulang ke kampung, sampai di sana cerita ada obat mujarab, ada obat yang manjur. Di mana? Kapal Nabi Nuh. 2 orang berangkat bawa rantang, pulang dibalur, sembuh. Dengar lagi kampung selanjutnya yang pernah ke sono udah ada kering, Pak. Makanya mohon maaf kalau yang belum makan, rasain aja udah. Dia berangkat, akhirnya rame, viral. Cuma saking aja belum ada TikTok saat itu. Viral, berangkat dia, orang banyak, sampai bersih lagi itu geladak dari kotoran. Subhanallah, Masya Allah. Ini ulahnya sendiri, dia nikmatin keburukannya sendiri. Perjuangan yang begitu hebat, ini semua terjadi pada 10 Muharram. Nabi Musa selamat dikejar oleh Fir'aun 10 Muharram. Dan banyak kejadian-kejadian lagi itu terjadi pada bulan Muharram. Maka banyak ayat-ayat, ya, hadis-hadis yang terkait tentang Muharram. Alhasil diantaranya adalah menjadi sebuah hari yang istimewa untuk ananda-ananda anak-anak yatim pada 10 Muharram. Momennya adalah 10 Muharram. Siapa yang berpuasa 1 hari seperti 1 tahun. Yang memberikan keluasan rizki bagi seseorang akan diluaskan rezekinya 1 tahun. Mudah-mudahan walaupun agak telat dikit, kita termasuk di dalamnya pada berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kaitannya dengan peringatan dan makna yang relevan di masa saat ini? Pak, Bu, kesini naik mobil, motor, lewat kendaraan. Ada yang jalan kaki? Ya, lu gak gue tahu, dekat rumah lu. Kalau ayah anak abang kita, Nyoman berangkat dari Cibinong nyampe sini, kalau jalan kaki ya sore nyampenya, belum ngopinya, belum makan. Ya. Ada kendaraan, Pak. Hidup ini jangan sombong, hidup ini jangan merasa hebat, jangan merasa paling pintar, paling berkuasa. Kita butuh tumpangan, kita butuh circle, kita butuh komunitas, kita butuh kelompok
di mana tempat ini akan menghantarkan kita, menjaga kita sampai tempat tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Maka di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang benar. Insya Allah. Ini kalau ngaji jam segini udah capek, emang begitu ya, biasa. Makanya saya ngomong rada kencang sedikit, kalau saya lembekin ya pules, khawatir. Bu, ibu, ada orangnya. Walaupun lelah dari tempat kerja, kata Nabi begini, la tahtiranna minal ma'rufi syai'an walau antarka bi akhaka biwajhi talqin. Jangan menganggap remeh ringan kecil apapun kebaikan, walaupun cuma berseri-seri di hadapan orang lain. AA, teteh, bapak, ibu semua yang hadir di sini, ketika sampai di rumah, buka baju lelahnya, buka capek permasalahannya, taruh dekat sendal, masuk rumah dengan senyum. Percaya deh, masalah itu akan diurai dengan senyum ayahanda dan teteh abang semuanya. Tapi kalau masuk rumah, coba ya, buka pintu, udah gitu nggak ada orang lagi. Masak sendiri. Yang bujangan, yang bujangan. Ustaz, saya mau senyum sama siapa? Saya masih bujangan. Lu senyum sama burung lu. Lu senyum sama ikan, piaraan, jangan kemana-mana pikirannya. Senyum. Berangkat senyum, pulang sampai rumah insya Allah akan pecah lagi tuh. Ya. Jangan anggap remeh, jangan anggap ringan, kata Nabi. Kecil memang cuma senyum, tapi percayalah, energi positif itu akan membias, akan menjadi jalan untuk menemukan jalan solusi dalam kehidupan. Satu, orang yang senyum akan diberikan tambah nikmat sehat. Cuma jangan senyum juga sendirian. Ya, ada orang dia senyum, nggak ada orang dia senyum, kucing lewat dia senyum. Ya, jangan juga, semua ada tempat, ada porsinya. Terlebih lagi, punten, ayahanda, abang, teteh, ibu semua yang hadir di sini, insya Allah apa yang teteh abang lakukan semua dicatat menjadi amal soleh. Ketika dari rumah berangkat, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Maka setiap gerakan yang ngetik di keyboard, diketikannya itu jadi ibadah. Yang jalan kaki pakai motor kemana-mana jadi ibadah. Dapat rizkinya berkah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ya, awalnya sih juga bingung Ustaz Syarif. Ya, kalau ke bank kayaknya pegawainya dikit amat ya. Cuma di depan 3 sama customer service. Ya, kok tahu Ustaz? Ya kan saya nasabah juga. Nasabah BRI, saya pakai Brimo juga Pak. Ini. Iya, kamu dikit ya. Kali aja ada tebal kali. Ini jangan nambahin ya. Apapun yang dilakukan semua lillah, berangkat karena Allah, maka akan dicatat menjadi ibadah. Ini 5 menit lagi. Jadi yang pertama, ada circle, ada perahu, ada kendaraan, ada kelompok yang mesti kita tumpangi agar perjalanan kita lebih cepat dan selamat. Halo? Pengennya kita kalau berada di satu tempat, berangkat ke satu tempat selamat dan cepat. Pengennya ya.
Tapi mudah-mudahan semua Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita ambil pelajaran ibrah selain sabar, kemudian circle. Yang ketiga, nih, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teteh, ibu punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan. Saya yakin semua orang di sini punya. Nggak ada yang nggak pengen. Yakin nggak kira-kira keimanan kita? Yakin nggak apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan terwujud? Saya mau tanya dulu nih, yakin nggak nih Pak? Yakin nggak nih? Yakin. Yakin. Kenapa mesti yakin? Punten. Perekonomian di dunia saat ini dipegang oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang asing, orang-orang mancanegara yang menguasai perekonomian dunia. Messi punya gaji seminggu 13 miliar. Gaji berapa Bang? 13 miliar. Allah mampu. Banyak para tokoh-tokoh besar Allah kasih rezeki yang begitu banyak, begitu besar. Allah mampu. Kalau cuma ngasih rumah harga 4 miliar mah buat Allah kan kecil. Kalau kakanda, teteh, abang cuma pengen punya Ferrari mah kecil. Buat Allah kecil. Yang ngebuat susah itu apa? Nih, kita terlalu banyak mengukur sesuatu dengan apa yang kita ketahui. Apa kata kita? Susah, nggak mampu, nggak bakat. Itu akal kita. Lihatlah bagaimana ketika banjir yang begitu besar terselamatkan. Ketika Nabi Nuh, yang menurut logika Nabi Musa, yang ketika laut dibelah, nggak kebayang tapi terwujudkan. Apa artinya? Miracle itu akan ada di mana ketika seseorang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bikin kita mampu bukan kita, yang bikin kita punya duit bukan kita, yang bikin kita sehat bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara tentang ketauhidan, keyakinan. Yakin apa yang menjadi target teteh di perusahaan ini, di Bank BR ini akan terwujud. Yakin dulu pertama modalnya. Insya Allah akan Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan, ya, pantat udah rada panas, udah geser kanan, geser kiri, pakai tangan masih pegang juga, udah minder segala macam. Ya, mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal yang berlipat. Amin ya rabbal. Satu, mudah-mudahan dengan peringatan 1 Muharram santunan yatim, Allah catat kita menjadi seorang penghuni surga bersama Nabi. Yang kedua, Allah wujudkan cita-cita semuanya, harapan semuanya, termasuk cita-cita harapan perusahaan atau BRI ini, program-programnya terwujud dan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dengan cara hal-hal tadi. Satu, yakin. Yang kedua, proses bersabar. Yang ketiga, sering kumpul silaturahmi dengan orang-orang yang punya motivasi. Maka insya Allah semua dengan mudah Allah berikan kesuksesannya. Ada segala kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya alhamdulillah salah satu dari yang tadi mohon berhasil yang telah disampaikan Ustaz Mahdi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan apa yang kita keluarkan baik materi maupun materi dan kehadiran kita yang paling jauh dari kita, alhamdulillah
Nggak ada. Enggak deh. Alhamdulillah dari jauh dengan segala macam hati di sini, mudah-mudahan catat sebagai pahala ibadah untuk kita. Amin ya rabbal amin. Alhamdulillah. Selanjutnya sekali lagi terakhir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. In jami'il ma'asi wa dhunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, sejenak kita menundukkan kepala, mengangkat tangan, hati kita gerakan yang mudah-mudahan dengan kesungguhan niat dan doa kita Allah kabulkan. Ya dzal jalali wal ikram lakal hamdu ya Allah ya Allah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa li walidayya warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Kau telah berikan begitu banyak anugerah kenikmatan kepada kami. Kau berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Nikmat Kau letakkan kami, Kau tempatkan kami di perusahaan ini ya Allah, di BRI ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sungguh Kau yang maha tahu, Kau yang maha mendengar. Ya Allah ya Rabb, saksikan saat ini kami berdoa ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau masih kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih ya Allah, Kau masih kumpulkan dengan orang-orang sahabat yang mencintai kami. Ya Allah ya Rabbana, berikan keberkahan panjang umur pada kami ya Allah, agar terus bisa merasakan dan memberikan cinta kebaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, wahai yang maha rahman, wahai yang maha rahim, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha pengampun, kami yang sedang menundukkan kepala, yang merendahkan hati ya Rabb, kami yang hadir di sini bukan orang yang tanpa dosa. Justru banyak sekali hal-hal yang telah kami lakukan menjadi sebuah kesalahan dalam hidup kami di masa lalu. Ya Allah ya Rabbana, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang tidak sengaja, terlebih lagi dosa yang sengaja. Dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Ya Allah ya Rabbana, ampuni setiap dosa kesalahan yang pernah kami lakukan pada mata kami, telinga kami, lisan kami, hati dan pikiran kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni setiap kesalahan ketika kami melanggar perintah-Mu ya Allah. Kami pernah meninggalkan salat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain ya Allah. Mohon denganmu ya Allah, detik ini ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami telah melanggar perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami pernah mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, justru malah melakukan yang Engkau larang. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, pernah menorehkan catatan amal keburukan ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah, Engkau yang maha merubah, Kau yang maha menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Rabbana, ya Tuhan kami, jangan Kau balas kami dengan segala keburukan kesalahan yang pernah kami lakukan, baik itu di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ya Allah ya Rabbana, Kau yang maha tahu, Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat. Ya Allah ya Rabb, kabulkan segala doa dan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika saat ini ada diri kami atau bahkan keluarga kami di rumah ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan kembali ya Allah.
Ya Allah ya Rabbana, jika di antara kami atau bahkan keluarga kami ada yang kesulitan dalam hal ekonomi, ya Allah, bangkitkan ekonomi kami, ya Allah, berkahkan ekonomi kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terkhusus BRI yang tempat kami bekerja ini, ya Allah, berkahkan pekerjaan kami, ya Allah, selamatkan kami dalam perjalanan untuk menempuhnya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jaga pimpinan-pimpinan kami di perusahaan ini, ya Allah, jaga sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sungguh Engkaulah tempat bermuara kami meminta dan memohon. Tidak tempat lagi yang bisa mengabulkan kecuali Engkau, ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, sungguh atas nikmat-nikmat itu yang telah Kau berikan kepada kami, menjadi jalan kami kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah ya Rabbana, kami bersyukur, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, setiap kami mungkin ada yang diberikan ketitipan anak dan keturunan. Jaga anak keturunan kami, ya Allah. Jadikan mereka keturunan yang saleh dan salihah, membahagiakan kedua orang tuanya, menyelamatkan kedua orang tuanya ketika kelak nanti di akhirat. Bahagiakan dunia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala kekurangan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.